Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah rabbi wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat ke-36, Inna iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 shahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Al-ayah. Inna iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 shahra. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard. Hari di mana diciptakannya langit dan bumi. Kemudian Allah menyebutkan bahwa dari 12 bulan tersebut minha arba'atun hurum. 4 di antaranya adalah bulan suci. Dzalika ad-dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian berbuat kezaliman di 4 bulan tersebut. Larangan berbuat kezaliman ini bukan berarti kita boleh untuk berbuat kezaliman di 8 bulan yang lain. Akan tetapi yang dimaksud dengan larangan secara khusus berbuat kezaliman di 4 bulan ini, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya, beliau mengatakan bahwasannya ju'ila adh-dhanbu fihinna a'zam wal 'amalu salih wal ajru a'zam. Maksudnya adalah dosa yang dilakukan di 4 bulan tersebut lebih besar dibandingkan dosa di 8 bulan yang lain. Begitupun amalan soleh dan pahala lebih besar saat dilakukan di 4 bulan suci tersebut dibandingkan 8 bulan yang lain. Jadi makna tidak bolehnya kita berbuat kezaliman di 4 bulan ini adalah penekanan bahwasannya berbuat kezaliman di 4 bulan ini dosanya jauh lebih besar dibandingkan di bulan yang lainnya. Dan kezaliman ini bisa seseorang berbuat zalim kepada dirinya dengan melakukan kemaksiatan atau menyakiti dirinya. Bisa dia berbuat kezaliman kepada orang lain dengan mengambil harta orang lain, dengan membicarakan aib orang lain, dan bisa dia berbuat kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Innasyirka la zulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang agung. Inilah 3 jenis kezaliman dan semuanya dilarang, wabil khusus di 4 bulan suci. Lantas apa saja 4 bulan suci tersebut? Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman dalam surat At-Taubah tadi ayat 36,
dijelaskan oleh Rasulullah di dalam hadis beliau, as-sanatu 12 syahra minha arba'atun hurum. Jumlah bilangan bulan itu ada 12. 4 di antaranya adalah bulan suci. Thalathatun mutawariyat. 3 bulan berurutan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram. Wa Rajab syahru Mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban, dan Rajabnya bangsa Mudhar, yaitu bulan di antara bulan Jumada dan bulan Sya'ban. Maka inilah 4 bulan suci: Al-Muharram, Rajab, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Dan perhatikanlah Bapak Ibu sekalian, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan, Allah meletakkan bulan suci 1 di awal, 1 di pertengahan, dan 2 di akhir. 1 di awal, yaitu bulan Al-Muharram. Kemudian 1 di pertengahan di bulan ke-7, yaitu bulan Rajab. Dan Allah meletakkan 2 bulan di akhir, yaitu Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Beliau mengatakan, peletakan 2 bulan di akhir ini sebagaimana yang disebutkan, innamal a'mala bil khawatim, sesungguhnya amalan itu bergantung kepada waktu penghujungnya. Maka bersyukurlah Bapak Ibu sekalian, Allah meletakkan bulan-bulan suci ini di awal, di pertengahan dan di akhir, karena memang keimanan kita memerlukan tambahan asupan, yang mana dengan masuknya kita di bulan suci Muharram diletakkan di awal, semoga dapat menguatkan keimanan kita hingga sampai di pertengahan tahun. Kemudian ketika masuk bulan Rajab, kita kembali bersemangat lagi untuk beramal yang dapat bermanfaat untuk mengarungi bulan-bulan berikutnya. Kemudian ditutup tahun kita dengan berjumpa dengan bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah. Jika bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah merupakan bagian daripada bulan haji, dan bulan Rajab merupakan bulan suci yang merupakan bulan yang digunakan oleh para salafus saleh untuk mempersiapkan diri berjumpa dengan bulan Ramadan, maka bulan Al-Muharram memiliki keutamaan khusus yang lain. Bulan Al-Muharram dikenal dengan bulannya Allah, Syahrullah. Bulan Al-Muharram disebut dengan Syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus siyam ba'da Ramadan Syahrullah Al-Muharram. Puasa terbaik setelah bulan Ramadan adalah berpuasa di bulannya Allah, yaitu bulan Al-Muharram. Maka siapa di antara kita yang masih memiliki hutang puasa atau berkeinginan melakukan puasa sunnah, entah itu puasa Senin dan Kamis, entah itu puasa Daud atau puasa Ayyamul Bidh, maka puasa di bulan Muharram adalah momentum terbaik untuk kita memperbanyaknya. Karena ini adalah bulannya Allah dan dianjurkan untuk memperbanyak puasa secara umum. Dari sekian banyak hari yang ada di bulan Al-Muharram, dari tanggal 1 hingga tanggal 29 atau dari tanggal 1 hingga tanggal 30, maka ada hari yang memiliki keutamaan khusus dibandingkan hari-hari yang lain, yaitu hari Ashura yang bertepatan dengan tanggal 10 Al-Muharram. Hari Ashura adalah sebutan untuk hari 10 Muharram. Hari ini sangat istimewa. Banyak momentum-momentum dalam sejarah yang bertepatan dengan tanggal 10 Al-Muharram. Di antaranya adalah terbebasnya Nabi Musa dan Banu Israel dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Ketika Nabi Musa berhasil melewati Laut Merah, sedangkan Fir'aun dan bala tentaranya Allah tenggelamkan di sana. Momentum ini terjadi di tanggal 10 Al-Muharram. Sehingga orang-orang Yahudi sering juga berpuasa di tanggal 10 Al-Muharram sebagai bentuk bahagianya mereka atas terbebasnya Nabi Musa dan Banu Israel dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Di tanggal 10 Al-Muharram ini pula lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk berpuasa. Sebelum Rasulullah hijrah ke kota Madinah, bangsa Quraisy
terbiasa berpuasa di tanggal 10 Al-Muharram. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, Rasulullah tiba di kota Madinah di bulan Rabiul Awal di tahun pertama Hijriah. Kemudian Rasulullah mendapati bahwa orang-orang Yahudi itu terbiasa berpuasa di tanggal 10 Al-Muharram. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, kenapa mereka berpuasa? Mereka pun menjelaskan bahwa ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Banu Israel. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Nahnu ahaqqu bi Musa minkum." Kami lebih berhak atas Nabi Musa dibandingkan kalian. Fasamahu wa amara bisiyamih. Maka Rasulullah pun berpuasa dan memerintahkan para sahabat berpuasa. Sehingga puasa Asyura ini di dalam sejarah Islam pernah menjadi satu kewajiban sebelum turunnya perintah berpuasa di bulan Ramadan. Tepatnya di tahun kedua Hijriyah, para sahabat berpuasa di hari Asyura sebagai bentuk kewajiban atas mereka. Kemudian di tahun kedua Hijriyah, di bulan Sya'ban, turunlah perintah untuk berpuasa di bulan Ramadan. Maka mulai saat itu, puasa Asyura, puasa di tanggal 10 Al-Muharram, tidak lagi menjadi satu kewajiban, melainkan sesuatu yang disunnahkan di dalam syariat Islam. Man syaa falyasumhu wa man syaa falyuftirhu. Begitulah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, setelah turunnya perintah puasa Ramadan, maka puasa Asyura menjadi satu yang sunnah. Siapa yang ingin maka silahkan berpuasa, tidak pun tidak mengapa. Dan ini terus berlanjut hingga di akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tahun ke-11 Hijriah, di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa di hari Asyura di tanggal 10 Al-Muharram, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa idza kana al-'amul muqbil insyaallah sumna al-yawm at-tasi'." Jika aku masih hidup hingga tahun berikutnya, insyaallah aku pun akan berpuasa di tanggal 9 Al-Muharram sebagai bentuk perselisihan atas orang-orang Yahudi yang mana mereka hanya berpuasa di tanggal 10 saja. Namun qadarullah wa ma syafa'al. Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah telah wafat sebelum sempat berpuasa di tanggal 9 Al-Muharram. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat 2 bulan kemudian di tanggal 12 Rabiul Awal di tahun ke-11 Hijriah. Maka inilah rentetan sejarah tentang puasa Asyura yang sebelumnya menjadi satu yang dilaksanakan oleh Rasulullah sebelum hijrah ke kota Madinah dan terbiasa dilakukan oleh bangsa Quraisy, yaitu puasa di hari Asyura. Ketika Rasulullah hijrah ke kota Madinah, puasa ini menjadi wajib. Ketika telah diwajibkan puasa Ramadan, puasa ini menjadi sunnah. Dan di akhir hayat Rasulullah, tidak hanya berpuasa di tanggal 10 Al-Muharram yang disunnahkan, tapi ditambah dengan berpuasa di tanggal 9 Al-Muharram. Dan puasa Asyura juga puasa Tasu'a, keutamaannya sangat luar biasa. Puasa Asyura, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah." Puasa di hari Asyura, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dapat menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Puasa 1 hari ya ibadallah dapat menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Dan puasa di hari Asyura ini bertepatan dengan hari Senin, 2 hari yang akan datang. Karena kita sekarang berada di tanggal 8 Muharram. Puasa di hari Asyura di tanggal 10 Al-Muharram dapat menghapuskan dosa kita 1 tahun yang lalu. Tentunya dosa yang dihapuskan adalah dosa-dosa kecil, karena dosa besar membutuhkan taubat. Karena dosa besar membutuhkan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Dan kita pun disunahkan untuk berpuasa esok hari tanggal 9 Al-Muharram yang disebut dengan puasa Tasu'a. Wahai yang mengaku benci dengan orang-orang Yahudi, yang tidak senang mereka menindas saudara-saudara kita di Palestina dan menindas saudara-saudara kita di tempat yang lain, yang selalu teriak kami anti Yahudi,
yang menentang orang-orang Yahudi. Maka inilah momentum bagi kita untuk membuktikan hal tersebut, yaitu menyelisihi mereka sebagaimana yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita ingin tidak serupa dengan mereka, maka berpuasalah esok hari di tanggal 9 Al-Muharram. Karena itulah cara Rasulullah dan para sahabat menyelisihi orang-orang Yahudi, yaitu berpuasa tidak hanya di tanggal 10 Al-Muharram atau di hari Ashura, tapi juga berpuasa di tanggal 9 Al-Muharram, yaitu hari Tasu'a. Esok tanggal 9 Al-Muharram dan lusa tanggal 10 Al-Muharram. Maka ajaklah diri kita dan keluarga kita, kawan kita, jika kita memiliki gambar tentang keutamaan puasa Tasu'a dan Ashura, sebarkanlah di seluruh grup WA yang antum miliki, di seluruh media sosial yang antum miliki. Sebarkanlah ilmu ini. Karena demi Allah, dahulu kita sangat tidak memahami tentang puasa Tasu'a dan Ashura ini. Sedikit orang yang mengetahui tentang keutamaan puasa Tasu'a dan Ashura. Maka jarang sekali di sekolah-sekolah mereka melaksanakan puasa Tasu'a dan Ashura. Alhamdulillah semakin mudahnya tersebar ilmu, sehingga kita mengetahui tentang keutamaan demi keutamaan di hari-hari tertentu, terutama puasa di hari Tasu'a dan hari Ashura. Kemudian juga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di luar sana ada beberapa kekeliruan di dalam memahami tentang keutamaan bulan Muharram. Kekeliruan yang diyakini oleh kaum muslimin. Yang pertama adalah merayakan secara khusus tahun baru Hijriyah, yang mana hal tersebut tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Tanggal 1 Muharram sama keutamaannya dengan tanggal 2 Muharram, sama keutamaannya dengan tanggal 3 Muharram, 4 Muharram, 5 Muharram. Dia bagian daripada bulan suci Al-Muharram, yang mana bulan yang istimewa, bulan suci Allah Subhanahu wa taala. Tetapi merayakannya secara khusus sebagai hari raya adalah sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hari raya bagi umat Islam adalah dua, Idul Adha dan Idul Fitr. Qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma yauman nahri wa yaumal fitri. Allah telah mengganti untuk kalian dua hari raya yang lebih baik, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Maka kita bahagia dengan kehadiran bulan Muharram. Bagaimana cara menunjukkan kebahagiaan kita? Contohlah bagaimana para sahabat dan para tabi'in dan para atba'ut tabi'in di saat mereka bahagia berjumpa dengan bulan Muharram, yaitu memperbanyak amalan soleh, memperbanyak puasa sunnah di bulan Al-Muharram. Itulah cara terbaik untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa syukur kita diperjumpakan dengan bulan Al-Muharram. Di samping itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kekeliruan lain berkenaan dengan bulan Al-Muharram ini, yaitu keyakinan sebagian orang bahwa tanggal 10 Al-Muharram diyakini sebagai lebarannya anak yatim. Dan ini tidak memiliki landasan di dalam syariat. Ada satu dalil yang dijadikan landasan oleh mereka yang mengatakan bahwa tanggal 10 Muharram adalah lebaran bagi anak yatim, yaitu dalil yang mana dikatakan bahwa Rasulullah bersabda, "Man masaha yadahu ala ra'si yatim yauma Asyura, rafa'allahu lahu bikulli sya'ratin darajah." Siapa yang tangannya mengusap kepala anak yatim di hari Asyura, maka Allah akan angkatkan derajatnya dari setiap helai rambut yang dia usap. Bayangkan jika anak yatimnya ini rambutnya gondrong, derajatnya semakin tinggi. Kasihan anak yatim yang tidak memiliki rambut atau botak, nggak ada yang mau mengusap, karena tidak mendapatkan derajat yang tinggi. Dan hadis ini adalah hadis palsu. Di dalam sanadnya terdapat Habib ibn Abi Habib, yang dikatakan bukan oleh saya, tapi oleh Imam Ahmad ibn Hanbal sebagai seorang kadzab, sebagai seorang pendusta. Dan bukan hanya Imam Ahmad ibn Hanbal yang mengatakan Habib ibn Abi Habib sebagai pendusta, tapi juga Al-Imam An-Nasai, Al-Imam Al-Hakim, Al-Imam Ibn Hibban, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Maka berdalil dengan hadis ini adalah tidak tepat. Kita wajib dan harus mau mengurusi anak yatim, karena Rasulullah bersabda, "Ana wa kafilul yatim fil jannah kahatain." Aku dan orang yang menanggung anak yatim di dalam surga seperti ini.
menunjukkan jari tengah dan jari telunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ingin dekat dengan Rasulullah di surga, maka tanggunglah anak yatim, uruslah mereka di setiap waktu, di setiap hari, di sepanjang tahun. Tidak hanya khusus di tanggal 10 Al-Muharram. Maka salah satu kekeliruan, jika banyak orang yang mendapatkan amanah harta titipan untuk anak yatim, kemudian dia endap uang tersebut, dia dapatkan dari bulan Ramadan, dia tunggu momentum lebaran anak yatim, baru dia berikan kepada anak yatim tersebut di tanggal 10 Al-Muharram. Ini tidak memiliki landasan khusus di dalam syariat. Kemudian juga tidak sedikit, dan ini peringatan untuk kita semua, siapa yang memiliki amanah untuk menyantuni anak yatim atau mengurusi anak yatim, jangan terlalu sibuk dengan acara seremonial, kemudian memalingkan hak anak yatim yang ada di dalamnya. Kadangkala ada seseorang yang mendapatkan amanah, atau satu yayasan yang mendapatkan amanah untuk anak yatim sebesar 30 juta. Kemudian dia membuat acara seremonial, dia menyewa ruangan atau menyewa tenda, mungkin harganya bisa sampai 5 juta. Dia undang grup marawis dan yang lain sebagainya, hingga mengeluarkan uang sekian juta. Dia undang penceramah yang terkenal, kemudian dia berikan sekian juta, hingga akhirnya anak yatim tersebut hanya mendapatkan alat tulis dan buku tulis saja. Kemudian dikamerakan, difotokan hal tersebut, acara penyantunan anak yatim. La ilaha illallah, di mana hak anak yatim telah diambil, padahal itu bukan sesuatu yang darurah, bukan sesuatu yang penting. Bukan berarti orang yang mengurusi anak yatim tidak boleh mengambil sesuatu untuk operasional, silakan dari batas wajar yang dibolehkan oleh syariat. Tapi bukan berarti mengambil sebagian besar dari harta anak yatim untuk digunakan acara-acara seremonial yang tidak penting. Ini poin yang kedua, banyaknya kekeliruan berkenaan dengan bulan Muharram. Dan yang ketiga adalah apa yang dilakukan oleh orang-orang Syiah, yang mana mereka di setiap hari Asyura di tanggal 10 Muharram menyakiti tubuh mereka, menzalimi tubuh mereka sendiri sebagai bentuk ucapan kesedihan mereka atas wafatnya Al-Husain. Karena Al-Husain radhiyallahu anhu wafat di tanggal 10 Al-Muharram di hari Asyura di tahun ke-61 Hijriah di daerah yang bernama Karbala. Karbun wabala. Karbala ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah tempat terjadinya pertempuran antara pasukan Al-Husain dengan pasukannya Yazid bin Muawiyah di bawah pimpinan dari Umar ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas, yang mana saat itu Al-Husain terbunuh, wafat. Beliau ditombak oleh seseorang yang bernama Ibn Sinan, dan juga beliau dipenggal oleh Syamar ibn Dzil Jaushan radhiyallahu anhu Al-Husain. Akan tetapi Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita semua bersedih atas wafatnya Al-Husain, karena beliau adalah cucu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Husain adalah sayyid syabab ahlil jannah. Al-Husain adalah tuannya para pemuda di surga kelak. Al-Husain adalah putra dari Ali bin Abi Thalib dan Fatimah radhiyallahu anhuma. Kita cinta kepada Al-Husain. Wafatnya Al-Husain adalah satu kesedihan bagi umat. Akan tetapi memperingati wafatnya Al-Husain dengan menyakiti diri, hal tersebut bertentangan dengan syariat. Karena Rasulullah bersabda, "Laisa minna man latamal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bi da'wal jahiliyah." Bukan termasuk dari golonganku siapa yang menampar-nampar wajahnya, merobek-robek pakaiannya, dan mengucapkan ucapan-ucapan jahiliyah di saat tertimpa musibah. Ini adalah bagian daripada niyahah yang dilarang di dalam syariat Islam. Tidak boleh melakukan hal tersebut. Dan banyak orang yang telah wafat sebelum Al-Husain yang lebih istimewa dari Al-Husain. Ali bin Abi Thalib, ayah beliau, merupakan sosok yang lebih mulia daripada Al-Husain. Tetapi Ali bin Abi Thalib wafatnya tidak dirayakan oleh orang-orang Syiah, padahal Ali bin Abi Thalib pun wafat terbunuh. Kemudian ada juga yang lebih istimewa, yaitu Umar ibn Khattab, wafat pun terbunuh, tapi tidak dirayakan sebagaimana wafatnya Al-Husain. Ya ibadallah, maka seseorang itu tidak terbatas hanya mengaku cinta saja kepada sosok dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam,
tapi juga harus mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW untuk menunjukkan kecintaan yang sebenarnya. Kita semua mengaku mencintai Al-Husain, maka contohlah bagaimana syariat Islam yang mulia ini menghadapi musibah yang menimpa kita. Kita bersedih, iya, tapi menyakiti diri bukan sesuatu yang dicontohkan dalam syariat Islam, bukan sesuatu yang disunahkan di dalam syariat Islam. Yang disunahkan di tanggal 10 Al-Muharram adalah dengan kita berpuasa di hari tersebut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekilas mengenai wafatnya Al-Husain di dalam peperangan tersebut. Mungkin sebagian sudah mendengar tapi enggak apa-apa, mungkin anak ulang sedikit biar minimal tahu garis besar dari peristiwa tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa khilafatun nubuwah itu berusia 30 tahun. Dan betul saja, setelah Ali bin Abi Thalib wafat di tahun 40 Hijriah di bulan Ramadan, Ali bin Abi Thalib menyerahkan tumpu kekuasaan kepada Al-Hasan radhiyallahu anhu. Di zaman Ali ada dualisme kekuasaan. Ada Ali bin Abi Thalib yang berada di negeri Irak, tepatnya di Kufah, di bagian timur. Ada Muawiyah radhiyallahu anhu yang berkuasa di bagian barat, yaitu di negeri Syam. Ada dualisme kekuasaan saat itu. Dan ketika Ali bin Abi Thalib wafat di bulan Ramadan di tahun ke-40 Hijriah, tumpu kekuasaan di negeri Kufah berpindah kepada putranya Al-Hasan, kakak dari Al-Husain. Dan ini berlangsung selama kurang lebih 6 bulan. Kemudian tepatnya di bulan Rabiul Awal di tahun 41 Hijriah, Al-Hasan menyerahkan tumpu kekuasaan secara penuh kepada Muawiyah radhiyallahu anhu. Beliau mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengingat sabda tersebut, "Inna ibni hadza sayyid, sayuslihu Allahu baina fi'atain 'azimatain minal muslimin." Sesungguhnya cucuku ini adalah seorang tuan yang dengannya dia akan menyelesaikan permasalahan di antara dua kelompok agung dari kaum muslimin. Ini perlu digarisbawahi, karena orang-orang Syiah beranggapan siapa yang berselisih dengan Ali bin Abi Thalib saat itu adalah orang-orang yang kufur kepada Allah. Padahal Rasulullah mengatakan baina fi'atain 'azimatain minal muslimin. Dua kelompok yang agung dari kaum muslimin. Mereka semua adalah kaum muslimin, sahabat-sahabat Nabi yang mulia dan para tabi'in radhiyallahu anhum wa rahimahumullah. Maka kekuasaan menjadi satu di bawah pimpinan Muawiyah radhiyallahu anhu semenjak tahun 41 Hijriah di bulan Rabiul Awal. Saat itu Al-Hasan, Al-Husain dan sahabat yang lain berada di bawah kekuasaan Muawiyah. Mereka ikut berjihad dengan Muawiyah radhiyallahu anhu, ikut berperang bersama Muawiyah radhiyallahu anhu, hingga akhirnya di tahun 60 Hijriah Muawiyah radhiyallahu anhu wafat. Dan beliau menyerahkan tumpu kekuasaan kepada putranya, yaitu Yazid ibni Muawiyah. Yazid ibni Muawiyah bukanlah sahabat Nabi SAW. Dan Yazid ibni Muawiyah tidak dikenal dengan keutamaan saat itu. Sehingga banyak para sahabat yang tidak setuju dengan pengangkatan Yazid sebagai khalifah bagi kaum muslimin. Di antaranya adalah Al-Husain. Dan Al-Husain saat itu enggan untuk berbaiat kepada Yazid ibn Muawiyah. Al-Husain yang berada di kota Madinah diminta oleh Amir kota Madinah untuk berbaiat kepada Yazid ibn Muawiyah. Tapi Al-Husain enggan untuk berbaiat, sehingga beliau memutuskan untuk pindah ke kota Mekah. Dan ketika beliau berada di kota Mekah, berdatangan surat dari negeri Kufah, dari tempat yang dulu menjadi pusat kekuasaan Ali bin Abi Thalib dan Al-Hasan. Orang-orang penduduk Kufah mengirimi surat kepada Al-Husain, mengatakan, "Wahai Al-Husain, kami belum berbaiat kepada Yazid ibn Muawiyah, datanglah engkau kemari, kami akan membaiatmu sebagai khalifah." Tidak hanya satu surat, tapi lebih dari 500 surat berdatangan dari negeri Kufah. Maka Al-Husain radhiyallahu anhu melihat mungkin ini maslahat bagi kaum muslimin, mungkin ini yang terbaik bagi kaum muslimin. Maka beliau mengutus sepupu beliau, yaitu Muslim ibn Aqil, untuk pergi ke negeri Kufah melihat kebenaran dari surat-surat yang berdatangan tersebut. Ketika Muslim ibn Aqil sampai di negeri Kufah,
Beliau singgah di rumahnya Hani ibn Urwah. Saat itu yang menjadi amir bagi negeri Kufah adalah An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu. Sosok yang sangat memuliakan para sahabat dan juga Al-Husain radhiyallahu anhu. Beliau menutup mata atas kejadian tersebut. Beliau tidak mempedulikan hal itu. Padahal saat itu orang-orang berdatangan berbaiat kepada Al-Husain melalui Muslim ibn Aqil di rumahnya Hani ibn Urwah. Sampai terkumpul 18.000 orang yang berbaiat kepada Al-Husain. 18.000 14 abad yang lalu adalah jumlah yang dahsyat. Bukan seperti saat ini, jumlah yang sangat luar biasa. Terdengar kabar oleh Yazid bin Muawiyah yang ada di negeri Syam. Maka Yazid bin Muawiyah mengutus Amir Basrah, yaitu Ubaidillah bin Ziyad, untuk mengambil alih kekuasaan di negeri Kufah. Diambil kekuasaan dari An-Nu'man ibn Bashir, dialihkan kepada Ubaidillah ibn Ziyad. Maka Ubaidillah ibn Ziyad pun sampai di negeri Kufah. Saat itu Muslim ibn Aqil pun mengirim surat kepada Al-Husain yang berada di kota Mekah, bahwa apa yang engkau sangkakan adalah benar adanya. Surat-surat yang berdatangan kepadamu benar adanya. Mereka berbaiat dan jumlah mereka 18.000 orang. Maka Al-Husain bersiap untuk meninggalkan kota Mekah menuju negeri Kufah. Saat itu tepat di tanggal 8 Dzulhijjah, Al-Husain radhiyallahu anhu bersama 70 anggota keluarganya, ada wanita, ada anak-anak, bersiap meninggalkan kota Mekah. Bertepatan dengan jamaah haji yang menuju Mina untuk melaksanakan tarwiyah. Saat itu para sahabat banyak yang menahan Al-Husain. Di antaranya Abdullah bin Zubair. Beliau mengatakan, "Wahai Al-Husain, aina tadhhab? Ila qaumin qatalu abaka wa ta'anu akhak?" Kemana engkau mau pergi? Apakah kepada suatu kaum yang mana mereka telah membunuh ayahmu dan menusuk kakakmu? Mereka ini kaum pengkhianat. Jangan kau pergi ke sana. Tapi Al-Husain berijtihad untuk pergi ke sana karena beliau menilai ini yang lebih maslahat untuk kaum muslimin. Tidak bisa dibiarkan kepemimpinan di bawah Yazid bin Muawiyah. Begitupun sahabat yang lain, bahkan Ibnu Umar memeluk Al-Husain, menangis di hadapan Al-Husain dan mendoakan kebaikan untuk Al-Husain. Kemudian Al-Husain pun berangkat dari kota Mekah menuju negeri Kufah. Di sisi lain Muslim ibn Aqil melihat bahwa kedatangan Ubaidillah ibn Ziyad ini harus dihadapi segera sebelum terlambat. Maka Muslim ibn Aqil memanggil 18.000 orang yang sudah berbaiat kepada Al-Husain untuk mengepung istana Ubaidillah ibn Ziyad, untuk mengambil alih kekuasaan di sana. Namun ternyata darah pengkhianatan mengalir pada penduduk Kufah. Dari 18.000 yang dipanggil, hanya berdatangan 4.000 orang saja. 4.000 dari 18.000. Akhirnya dengan jumlah 4.000 ini, Muslim ibn Aqil mengepung istana Ubaidillah ibn Ziyad. Saat pengepungan tersebut, berdatangan orang tua dari masing-masing orang yang 4.000 tersebut. Berdatangan mereka, kemudian mengajak anak-anaknya atau suaminya untuk kembali. Kemudian juga Ubaidillah ibn Ziyad menakut-nakuti mereka bahwa akan datang pasukan dari negeri Syam di bawah pimpinan Yazid menghancurkan mereka. Dan ancaman dari kabilah masing-masing dengan ancaman kekerasan, dengan iming-iming harta. Hingga akhirnya ketika waktu sore hari tiba, hanya tersisa 30 orang saja bersama Muslim ibn Aqil. Jumlah yang sangat-sangat sedikit untuk mengepung suatu istana. Dan tidaklah waktu maghrib tiba, melainkan hanya tersisa Muslim ibn Aqil seorang diri di hadapan istana Ubaidillah ibn Ziyad. Maka dengan mudahnya Muslim ibn Aqil ditangkap oleh Ubaidillah ibn Ziyad. Kemudian Muslim ibn Aqil meminta sebelum dieksekusi untuk mengirimi surat kepada Al-Husain agar Al-Husain tidak usah datang ke negeri Kufah. Maka beliau pun menulis surat, "Irji' bi ahlik fala yaghurrannaka ahlu Kufah fa inna ahlal Kufah qad kadzdzabuka wa kadzdzabuni." Kembalilah engkau dengan keluargamu, jangan tergiur dengan iming-iming penduduk Kufah, karena mereka telah mendustai engkau dan mendustaiku. Dan akhirnya di tanggal 9 Dzulhijjah di tahun 60 Hijriah, Muslim ibn Aqil pun dieksekusi mati saat itu di negeri Kufah. Di sisi lain Al-Husain terus berjalan menuju negeri Kufah. Di tengah perjalanan sampailah surat tersebut kepada Al-Husain. Dan Al-Husain berdiskusi dengan yang lainnya.
Kemudian mereka memutuskan untuk tetap kembali, untuk tetap melanjutkan perjalanan ke negeri Kufah karena untuk memastikan kebenaran dari surat tersebut dan melihat keberadaan Muslim ibn Aqil. Mereka pun terus berjalan, mendengar bahwa pasukan Al-Husain yang jumlahnya hanya sedikit, 70 orang, terus berjalan. Maka Ubaidillah ibn Ziyad mengirim pasukan di bawah pimpinan Al-Hur ibn Yazid bersama 1000 pasukan menghadang Al-Husain di satu tempat yang disebut Al-Qadisiyah. Tempat dulunya ada pertempuran yang disebut pertempuran Al-Qadisiyah antara kaum muslimin melawan bangsa Persia. 30.000 kaum muslimin melawan 120.000 bangsa Persia dan dimenangkan oleh kaum muslimin di bawah pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas. Saat itu berkumpul mereka di daerah Al-Qadisiyah. Al-Hur ibn Yazid menyampaikan pesan agar Al-Husain kembali ke kota Mekah. Tapi Al-Husain enggan saat itu. Dan mereka pun ketika masuk waktu solat berjamaah, Al-Husain sebagai imam dan yang lainnya sebagai makmum. Karena mereka tahu semua keutamaan Al-Husain radhiyallahu anhu. Al-Husain memutuskan untuk terus berjalan. Maka Al-Hur ibn Yazid pun mendampingi Al-Husain bersama 1000 pasukannya. Mendengar bahwa Al-Husain terus berjalan, Ubaidillah ibn Ziyad mengirim pasukan susulan di bawah pimpinan Umar ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas, putra Sa'ad ibn Abi Waqqas yang menjadi panglima perang Al-Qadisiyah, putra dari sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas, dengan ancaman agar mau memimpin 4.000 pasukan tersebut. Akhirnya Umar ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas pun memimpin 4.000 pasukan itu. Bertemulah mereka di satu daerah yang bernama Karbala. Akhirnya yang 1000 ini masuk bersama 4.000 pasukan. 5.000 berhadapan dengan 70 yang di dalamnya ada wanita dan anak-anak. Saat itu Al-Husain melihat kondisinya sudah tidak kondusif. Maka Al-Husain mengatakan, biarkan aku memilih satu di antara 3. Aku kembali ke kota Mekah, atau aku menuju Yazid menyelesaikan permasalahanku dengan Yazid di negeri Syam, atau biarkan aku pergi ke perbatasan daerah kaum muslimin untuk mempertahankan daerah kaum muslimin, menghabiskan waktu di sana berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka atas bisikan masing-masing mereka menolak ide tersebut. Mereka mau Al-Husain pergi dalam keadaan sebagai tawanan perang, bukan sebagai orang yang merdeka. Mereka ingin, Ubaidillah ibn Ziyad ingin bahwa keputusan bukan ada di tangan Al-Husain, tapi ada di tangan Ubaidillah ibn Ziyad. Al-Husain harus pergi dalam keadaan sebagai tawanan perang. Al-Husain menolak hal tersebut. Al-Husain radhiyallahu anhu, Sayyid Syabab Ahlil Jannah, cucu Rasulullah, putra dari Ali dan Fatimah, pergi sebagai tawanan bukan sesuatu yang baik untuk dilihat dan bukan sesuatu yang maslahat untuk umat. Al-Husain menolak hal tersebut. Aku tidak akan pergi dalam keadaan asir, dalam keadaan tawanan perang. Maka pertempuran pun tidak terhindarkan. Saat itu 5.000 pasukan berhadapan dengan kurang dari 70 karena banyak wanita dan anak-anak. Saat itu sebagian pasukan dari yang 5.000 ini berpindah di barisannya Al-Husain. Di antaranya adalah Al-Hur ibn Yazid yang menjadi pemimpin dari 1.000 pasukan yang pertama. Mereka berpindah ke barisannya Al-Husain, tapi tidak semua, tidak 1.000-1.000-nya, hanya sebagian saja. Karena mereka tahu ini adalah Sayyid Syabab Ahlil Jannah, sudah dipastikan masuk surga. Yang lain gak jelas kemana mereka akan pergi setelah wafat nanti. Maka pertempuran pun terjadi, wafat satu demi satu hingga tersisa Al-Husain radhiyallahu anhu. Tidak ada yang berani untuk membunuh Al-Husain, hingga akhirnya Ibn Sinan tadi menombak Al-Husain. Wafatlah Al-Husain radhiyallahu anhu. Kemudian digoroklah Al-Husain radhiyallahu anhu oleh Syamr ibn Dzil Jaushan. Syamr ibn Dzil Jaushan menggorok kepala Al-Husain, kemudian mempersembahkan kepala Al-Husain radhiyallahu anhu kepada Ubaidillah ibn Ziyad. Dan Ubaidillah ibn Ziyad pun mempermainkan kepala Al-Husain di atas singgasananya dengan tongkat yang ia miliki. Kemudian Anas ibn Malik marah melihat hal tersebut. Kata Anas ibn Malik, inilah kepala yang biasa diciumi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kalian permainkan kepala tersebut, kepala yang biasa diciumi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cucu kesayangan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marah Anas ibn Malik dan para sahabat yang hidup saat itu. Maka inilah kisah yang terjadi dengan wafatnya Al-Husain.
Dan wafatnya Al-Husain tersebut bertepatan dengan tanggal 10 Muharram di tahun 61 Hijriah yang dikenal dengan tragedi Karbala. Terjadi di tanggal 10 Muharram, yaitu di hari Ashura. Oleh sebab itu orang-orang Syiah di setiap tanggal 10 Muharram memperingati hari itu dengan cara menyakiti tubuh mereka sebagai bentuk penyesalan mereka karena telah mengkhianati Al-Husain dan juga Muslim ibn Aqil. Itu adalah kesalahan mereka. Dan mereka tidak berhenti pada kesalahan pertama, yaitu mengkhianati Al-Husain, tapi juga memperingati dengan cara yang tidak benar, yaitu menyakiti tubuh mereka di setiap tanggal 10 Muharram. Lantas bagaimana kita dengan kejadian tersebut? Ahlus Sunnah wal Jamaah tentunya satu bersedih atas wafatnya Al-Husain, karena beliau cucu Nabi SAW, Sayyid Syabab Ahlil Jannah. Akan tetapi bukan berarti dibolehkan bagi kita mencela dan menghina para sahabat yang saat itu tidak bersama dengan Al-Husain. Para sahabat radhiyallahu anhum sosok-sosok yang mulia. Mereka ada yang sebagian berusaha menahan Al-Husain. Mereka tidak setuju dengan kejadian tersebut. Mereka sangat menyayangi Al-Husain. Maka tidak tepat jika orang-orang mencela para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian yang ketiga juga, Muawiyah radhiyallahu anhu berbeda dengan Yazid ibn Muawiyah. Muawiyah adalah sahabat Nabi yang mulia, salah satu penulis wahyu Nabi SAW. Akan tetapi putranya yaitu Yazid ibn Muawiyah bukan sahabat Nabi dan bukan orang yang mulia. Maka yang terbaik bagi kita berkenaan dengan Yazid, walaupun dia tidak melakukan pembunuhan langsung kepada Al-Husain, tapi dia adalah pemimpin dari pasukan-pasukan tersebut, yang tentunya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala akan hal tersebut. Maka yang terbaik apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal ketika ditanya bagaimana mauqifnya Imam Ahmad ibn Hanbal dari Yazid ibn Muawiyah. Kata Imam Ahmad ibn Hanbal, Yazid ma nuhibbuhu wa la nasubbuh. Yazid adalah sosok yang tidak aku cintai dan tidak aku cela, karena dia adalah seorang muslim. Walaupun memiliki kesalahan yang banyak, tapi dia tetap adalah seorang Muslim yang tidak baik untuk dicela, tapi aku tidak mencintainya. Itulah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan itu yang harus dilakukan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inilah sekilas mengenai tragedi Karbala tersebut yang terjadi di tanggal 10 Muharram atau di hari Ashura. Maka yang tepat adalah di setiap tanggal 10 Muharram kita berpuasa sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi lebih dari 50 tahun sebelum wafatnya Al-Husain. Nabi SAW mengajarkan kita di setiap tanggal 10 Muharram untuk berpuasa sebagai ucapan rasa syukur atas terbebasnya Nabi Musa dan bala tentaranya dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Dan juga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanggal 10 Muharram ini momentum bagi kita untuk selalu mengingat. Harus selalu menumbuhkan optimisme di dalam diri kita. Karena saat itu Nabi Musa sudah dalam keadaan terdesak. Di hadapannya laut, di belakangnya Fir'aun dan bala tentara. Tapi beliau tidak putus asa. Qala kalla inna ma'i rabbi sayahdin. Sesungguhnya ada Rabb yang akan memberikan petunjuk. Maka ini yang selalu harus kita simpan. Di tanggal 10 Muharram itu kita tidak hanya berpuasa, tapi juga harus tertanam dalam diri kita sifat optimis sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salam. Nah, inilah sekilas berkenaan dengan bulan Muharram dan tanggal 10 Muharram. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah mulai hari ini kita akan membahas salah satu kitab yang memiliki judul At-Tuhaf bil Ma'thuri 'anis Salaf, yaitu perkataan mutiara para salaf. Kitab ini sebetulnya saya bahas juga di Masjid Cikaret Hijau, tapi 1 bulan 1 kali ya, 1 bulan 1 kali. Tapi insyaallah di masjid ini setiap pekan, setiap hari Sabtu semoga bisa cepat selesai. Karena di sana lama selesainya, 1 bulan sekali soalnya. Kitab ini berisi tentang perkataan-perkataan mutiara para salaf yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah, salah seorang ulama Ahlus Sunnah yang ada di kota Madinah, putra dari Syekh Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah. Jadi ayah beliau masih ada dan beliau pun dua-duanya adalah pengajar di Masjid Nabawi. Kalau Bapak Ibu datang ke Masjid Nabawi, melihat ada syekh yang mengajar jumlahnya paling banyak di sebelah kanan masjid biasanya begitu masuk Masjid Nabawi,
Yaitu adalah kalau tidak ayahnya Syekh Abdul Muhsin, ya putranya Syekh Abdul Razak. Ya, usia beliau Syekh Abdul Razak sudah di atas 60 tahun juga ya. Jadi sudah tua juga. Tapi terlihat muda, Masya Allah, tabarakallah. Dan Syekh Abdul Muhsin juga mungkin sudah 90-an. Tapi itulah ahlul ilm. Mereka itu jauh dari kata pikun ya. Masya Allah, tabarakallah, ingatannya masih kuat, masih bisa mengajar. Beda dengan kita kalau sudah sampai usia 90 tahun. Nama anak pun lupa, nama cucu lupa mungkin. Masya Allah, keberkahan ilmu. Kitab ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, berisi perkataan mutiara para salaf. Jadi beliau menulis bab yang pertama, satu perkataan mutiara salafnya, dijelaskan secara ringkas. Kemudian bab yang kedua, dikasih judul, disebutkan perkataan salaf yang berkenaan dengan judul, dijelaskan secara singkat pula. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari apa yang akan kita bahas. Muqaddimah. Alhamdulillahi ahmaduhu subhanahu bimahamidihi allati huwa laha ahl. Wa sallallahu wa sallam ala khatami wa rusulihi wa anbiya'ihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Beliau memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Fa inna kalam as-salafis salih 'azimul barakah. Sesungguhnya perkataan para salafus salih dari golongan para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in dan yang setelahnya memiliki keberkahan. Yahumu ala taharatil qulubi wa zakatin nufus wa salahil a'mali wa tashihil iman. Mendekatkan kepada kesucian hati, penyucian jiwa, kebersihan jiwa, dan kebaikan amalan, dan memperbaiki keimanan. Wa dzalika li umqi ulumihim wa qillati takallufihim wa kamali basairihim wa jamili nushihim. Dan hal tersebut kita dapati dari perkataan para salafus saleh, dikarenakan dalamnya ilmu mereka, dan mereka itu tidak takalluf. Tidak takalluf itu tidak berlebihan dalam merangkai kata. Jadi berbeda dengan kita. Kita kalau nulis itu dibuat gimana orang biar nggak paham, biar terlihat hebat. Kalau para salafus saleh tidak, berusaha memberikan dengan kalimat yang sederhana yang dapat mencakup banyak hal. Wa kamali basairihim wa jamili nushihim. Dan mereka itu punya basirah yang sangat baik dan juga indahnya nasihat mereka. Wa fi hadzal majmu' tatwafun ma'a jumlatin minal athari al-marwiyati anhum mutbi'an kull atharin bi ta'liqin mukhtasar. Dan kitab ini itu berkutat di antara athar-athar mereka dan diikuti dengan penjelasan singkat, kata beliau, dari apa yang dinukilkan atas mereka. Linaqtabisa minha hadiyan qasida wa maslakan rasyida wa ilman musaddada wa wa'dhan mu'aththira wa nushan baligha wa man wuffiqa li suluki nahjihim kana 'ala al-jaddah wa man kana 'ala atharihim fa huwa 'ala at-tariq. Razaqanallahu husnal i'tisabihim wa suluka manhajihim wa luzuma gharzihim innahu sami'un mujib. Maka beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, agar kita ketika membaca athar ini, membaca perkataan-perkataan salaf ini, dapat mencontoh apa yang mereka sampaikan, dapat mengikuti langkah mereka. Karena itulah yang kita inginkan. Kita ketika membaca perkataan para salafus saleh rahimahumullah dan radhiyallahu anhum, semoga kita dapat memetik hikmah, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan perkataan mereka itu, ya ibadallah, kadangkala singkat, tidak begitu panjang, tapi masuk ke hati. Makanya para ulama sering mengatakan, apa yang keluar dari hati akan masuk ke dalam hati. Apa yang keluar dari lisan hanya akan mampir di pendengaran saja. Dan itu betul-betul didapati. Ketika kita lihat perkataan para ulama, kadang perkataannya sederhana. Mungkin antum sudah mengulangi perkataan tersebut 100 kali, mungkin 1000 kali. Tapi ketika seorang alim yang berbicara, itu masuk ke dalam diri, berbeda dengan ketika fulan berbicara. Wallahu a'lam. Mungkin ini menggambarkan keikhlasan yang ada dari orang yang menyampaikan. Maka usahakan ketika kita menyampaikan nasihat kepada anak kita, kepada keluarga kita, datang dari hati kita. Semoga apa yang datang dari hati itu akan sampai ke hati. Tapi banyak yang datang dari pendengar, dari lisan, itu hanya akan sampai kepada pendengaran, sulit untuk sampai ke hati.
Itulah kualitas dari satu perkataan. Dari hati bisa sampai ke hati. Dari lisan hanya akan sampai kepada pendengaran. Di sini beliau menyebutkan bab pertama, wasiyatun jami'ah, yaitu wasiat yang umum. Kataba rajulun ila Ibni Umar radhiyallahu anhuma an iktub ilayya bil ilmi kullih. Seseorang menulis kepada Ibnu Umar, yaitu Abdullah Ibnu Umar, putra dari Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhuma. An iktub ilayya bil ilmi kullih. Tuliskanlah seluruh ilmu kepadaku. Ada orang mengirim surat minta dituliskan seluruh ilmu kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Fakataba ilaihi, maka Ibnu Umar pun menjawab. Ini contoh yang luar biasa. Ibnu Umar enggak pakai manajer segala Bapak Ibu, ya, menulis secara langsung. Di zaman kita sekarang Masya Allah tabarakallah, baru dikenal sekilas sudah ada manajernya. Mau menghubungi pun sulit, harus via manajer segala, ya. Berat untuk mengangkat telepon, untuk membalas WhatsApp. Ibnu Umar membalas surat. Ibnu Umar, putra dari Umar Ibn Al-Khattab, seorang alim, sahabat Nabi Muhammad yang mulia. Maka penting untuk orang-orang seperti mereka itu membaca sirah seperti ini. Sifat tawadhu itu harus dimiliki oleh setiap orang. Apalagi yang menisbatkan dirinya kepada ilmu, harus memiliki ketawadhuan. Karena seorang ustadz itu bukan artis, tapi ustadz yang harus menjadi panutan. Beliau menulis sendiri, menjawab sendiri surat yang datang kepada beliau radhiyallahu anhu. Fakataba ilaihi, beliau menulis untuknya, innal ilma kathir walakin in istata'ta an talqa Allah khafifal dhahri min dima'in nas khamisal batni min amwalihim kaffal lisani an a'radihim laziman li amri jama'atihim faf'al. Kata beliau, innal ilma kathir, sesungguhnya ilmu itu banyak. Walakin, akan tetapi, kata beliau, in istata'ta an talqallah, jika engkau mampu berjumpa dengan Allah, khafifal dhahri min dima'in nas, ringan punggungmu dari darah manusia, khamisal batni min amwalihim, engkau kosongkan perutmu dari harta mereka, kaffal lisani an a'radihim, engkau tahan lisanmu dari kehormatan mereka, laziman li amri jama'atihim, engkau mengikuti amr jamaah, perkara jamaah, faf'al, maka lakukanlah. Ilmu itu banyak, kata beliau, tapi jika engkau berjumpa dengan Allah dan engkau pegang 4 prinsip ini dalam kehidupanmu, lakukanlah, kata beliau. Yang pertama, khafifadh dhahri min dima'in nas, ringan punggungmu dari darah manusia. Jangan pernah menganggap sepele Bapak Ibu darah manusia. Jangan menjadi penumpah darah manusia. Sesungguhnya tetesan darah itu dari kaum muslimin yang menetes jauh lebih berharga daripada Ka'bah. Rasulullah mengatakan, andai saja Ka'bah itu hancur batu demi batu, itu lebih baik daripada menetesnya darah seorang muslim. Maka kita jangan pernah berani meneteskan darah seorang muslim. Hal tersebut adalah sesuatu yang diharamkan. Tidak boleh kita berani membunuh mereka. Jangankan seorang muslim, orang kafir saja yang ada perjanjian damai di antara kita dengan mereka, kita tidak boleh untuk membunuhnya. Rasulullah bersabda, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Siapa yang membunuh orang kafir yang ada perjanjian damai di antara kita dengan mereka, tidak akan pernah mencium wangi surga. Apalagi membunuh seorang muslim. Banyak di antara kita mungkin tidak menumpahkan darah seorang muslim secara langsung, tapi menumpahkan darah seorang muslim secara tidak langsung, dengan memprovokasi agar terjadinya keributan. Dan ini sering terjadi. Orang dengan santainya di rumah, dengan akun palsunya, dia mencoba melakukan tahrid, provokasi di tengah-tengah kaum muslimin, sehingga orang-orang pergi ke jalanan. Kemudian terjadilah bentrokan, tumpahlah darah, fulan, allan,
Dan dia mengatakan, saya tidak melakukan apa-apa. Tidur di dalam kamarnya yang ber-AC, kemudian di luar sana orang saling bunuh-membunuh. Padahal dia adalah salah satu sebab ketika memprovokasi orang untuk melakukan pertempuran. Dan ini banyak terjadi. Ana pernah katakan bahwa di negeri Yaman sana di tahun 2011, berapa banyak orang yang memprovokasi umat untuk keluar melakukan perlawanan, mengatakan ini adalah jihad fi sabilillah, tetapi mereka sendiri duduk di atas kasurnya yang empuk. Anak-anak mereka tidak ada yang pergi keluar. Mereka berada dalam keadaan selamat. Ketika pertempuran semakin membesar, mereka meninggalkan negeri Yaman menuju negara-negara Teluk, tinggal di hotel-hotel berbintang, sedangkan orang-orang wafat di tengah peperangan. Ada yang menjadi yatim, ada yang menjadi armalah, menjadi janda, dikarenakan oleh ucapan mereka yang mengatakan ini jihad. Tapi anehnya, orang yang mengatakan jihad tidak mau ikut berjihad. Sesuatu yang aneh. Orang jika tahu itu keutamaan, pasti dia pertama yang ikut dalam hal tersebut. Tapi ini tidak berlaku untuk orang-orang tersebut. Maka jangan pernah kita menjadi provokator dalam kejadian apapun. Dan pernah timbul syubhat di sebagian kaum muslimin yang mengatakan bahwa keluarnya seseorang melakukan kudeta atas pemimpin yang sah, ini adalah sesuatu yang dibolehkan. Contohnya adalah apa yang dilakukan oleh Al-Husain, kisah kita yang tadi. Al-Husain kepada Yazid bin Muawiyah. Maka para ulama menjawab, Al-Husain saat itu belum berbaiat kepada Yazid bin Muawiyah. Saat itu pengangkatan Yazid belum menjadi satu yang absolut, belum. Karena banyak yang belum berbaiat kepada Yazid bin Muawiyah. Maka tidak bisa dikatakan apa yang dilakukan oleh Al-Husain adalah bentuk pemberontakan kepada Yazid. Andai kata para ulama, kita katakan apa yang dilakukan oleh Al-Husain adalah satu bentuk pemberontakan. Andai kata dikatakan apa yang dilakukan oleh Al-Husain adalah satu bentuk pemberontakan kepada Yazid, maka kenapa berdalih dengan Al-Husain tidak berdalih dengan sahabat yang masih ratusan saat itu yang tidak melakukan hal tersebut? Andai kata hal tersebut adalah pemberontakan. Tapi bukan. Itu belum adanya pembaiatan. Dan orang-orang tersebut berdalih dengan dalih ini. Kata para ulama, jika betul yang dilakukan oleh Al-Husain adalah pemberontakan, jika betul, maka kenapa harus berdalil dengan Al-Husain? Tidak berdalil dengan sahabat yang lain? Bukankah di sana ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Abbas? Bukankah di sana ada Abdullah bin Zubair? Bukankah di sana ada Anas bin Malik? Bukankah di sana ada sahabat yang banyak yang tidak melakukan apa yang dilakukan oleh Al-Husain? Tapi itulah mereka. Mereka mencari apa yang dapat mendukung prinsip dasar mereka. Maka kita tidak boleh terprovokasi, apalagi memprovokasi umat untuk melakukan hal-hal yang dapat menumpahkan darah kaum muslimin. Berhati-hati. Tangan kita, lisan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lari dari hisab dunia, dari pengadilan dunia, tapi demi Allah tidak bisa selangkah pun kita lari dari pengadilan akhirat. Provokasi kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, khamisal batni min amwalihim. Engkau harus mengosongkan perutmu dari harta manusia. Jangan mudah mengambil harta manusia. Di zaman sekarang orang dengan mudahnya melakukan penipuan, melakukan riswah, sogok menyogok. Diambil harta manusia tanpa hak. Diambil harta manusia tanpa hak. Diambil harta yang menjadi kemaslahatan umum tanpa hak. Dan ini terpancar, jelas. Ya. Hampir di semua aspek kehidupan. Apa yang seharusnya didapatkan tidak sesuai. Nah, ini terjadi. Bapak Ibu lihat kalau pergi ke jalanan, berapa banyak kita kalau pakai motor sampai sakit pinggang. Jalanan banyak yang hancur. Kok bisa jalanan setiap tahun hancur? Hah? Karena apa? Karena budgeting yang sekian hanya dipakainya sekian. Sisanya buat siapa? Sisanya buat bagi-bagi. Kezaliman yang nyata dilakukan tanpa rasa malu. Orang bergaji sebulan 10 juta, tapi punya villa di mana-mana, punya mobil mewah, tidak malu mengambil harta manusia tanpa hak. Setiap gejlugan, jalan rusak,
yang menyebabkan seseorang sakit ataupun menyebabkan motor seseorang rusak, demi Allah, yang mengurusinya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dianggap remeh. Hak-hak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mungkin santai dengan mobil yang suspensinya bagus, nggak ngerasa tuh gejolokan. Tapi lihat umat di belakang sana yang setiap hari harus pakai yang tempel koyo tuh. Karena dia kesakitan di jalanan gejlak-gejluk yang luar biasa. Jalanannya rusak, banyak yang dikorupsi, subhanallah. Atau di antara muamalah, di antara umat masing-masing saling menipu, membeli dari si fulan, ana mau beli dari antum. Berapa? 100 juta ana beli. Ya, si fulan lihat, wah ini nggak apa-apa deh, untung dikit 500 ribu, ana modal 99.500.000. Tapi yang penting dapat keuntungan. Diambil barang tersebut, dibeli dengan janji 100 juta. Kemudian si B ini dia jual barang tersebut 101 juta cash. Si ini lagi, fulan mana uang anak? Nanti akhi, insya Allah pekan depan 100 ini diputerin dulu sama dia. Akhi, uang anak mana? Bayar 3 juta. Nanti sisanya minggu depan. Diputarkan lagi. Akhi, uang anak mana? Bayar 1 juta, 1 juta. Si ini gak bisa usaha. Ini zalim apa tidak? Janjinya bayar cash, kemudian ditunda-tunda. Kezaliman. Kemudian pakai jurus afwan akhi. Subhanallah. Zalim ini. Kasihan orang lain. Jangan seperti itu. Muamalah itu harus hak orang kasihkan. Jangan ditahan-tahan. Apalagi banyak yang gak peduli dengan hal tersebut. Dia ambil harta orang, dimakan harta orang. Tanpa rasa malu. Subhanallah. Apalagi ketika antum bekerja di satu perusahaan. Antum tuh di akhir bulan harus lihat. Kalau antum tuh bekerja, sebulan gaji 5 juta. Itu kan 1 tahun tuh berapa gaji? 60 juta. Antum gak ada pekerjaan lain. Itu aja. Berarti gaji antum 60 juta. Kalau selama pas di akhir tahun tiba-tiba antum ada uang di rekening 200 juta. Antum harus lihat dari mana uang 200 juta. Dari mana datangnya? Harus bertanya. Dari mana datang? Karena kadang suka heran lihat orang itu jabatannya ya setingkat kecamatan, polisi setingkat kecamatan, polsek ya, kapolsek. Gajinya berapa? Tapi masya Allah tabarakallah punya villa, setiap tahun dia bawa keluarganya 10 orang umroh, bisnis kelas bintang 5. Anak sudah bertanya, uang dari mana? Masya Allah tabarakallah. Dari mana? Apakah mungkin gaji sebesar itu? Anak tahun depan mendaftar jadi kapolsek. Ini terjadi, ya. Tidak hanya dalam profesi tersebut, tapi profesi yang lain pun sama. Pekerja swasta pun banyak yang seperti itu. Jadi seseorang harus melihat dari mana hartanya, jangan sampai masuk dalam perutnya harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan, ya. Kafal lisani an a'radhihim. Menjaga lisan dari kehormatan mereka. Jadi jangan mudah untuk mengombar atau menghancurkan kehormatan seseorang. Jika kita mau menasihati seseorang, tarik tangannya, nasihati secara langsung. Karena kalau nasihat di hadapan umum, itu bukan nasihat tapi celaan. Contohnya misalkan di tempat ini, ada satu bapak yang suka minum minuman keras. Kemudian anak tunjuk, Pak, Bapak tobat Pak, depan antum semua. Bapak saya lihat kemarin minum minuman keras. Bapak tobat Pak, dosa minum minuman keras. Allah nanti murka kepada Bapak. Ya Pak ya, tobat Pak ya. Walaupun anak nadanya sopan ngomongnya, kira-kira dia mau dengar apa tidak? Malu. Mungkin dia akan, kalau dia pegang botol, dibanting botol tersebut ke wajahnya. Kenapa? Karena dianggap itu adalah apa? Celaan, bukan nasihat. Apalagi kalau ana nunjuk dengan nada keras. Bapak taubat kepada Allah. Bapak takut sama Allah. Saya tunjuk tuh. Tunjuk kepala, tunjuk hidung di hadapan umum. Kalau nasihat secara umum tidak boleh minum minuman keras, nggak disebut nama nggak masalah, tapi tunjuk hidung di hadapan umum, ini bukan nasihat tapi apa? Celaan. Ini mengombar aib seseorang. Nggak boleh dalam Islam seperti ini. Ya, tidak boleh seperti ini. Kita ajak dia bicara.
Fir'aun saja, Fir'aun yang mengaku dirinya Tuhan. Allah memerintahkan Nabi Musa dan Harun untuk berkata kepadanya apa? Qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Perkataan yang lembut katakan kepada Fir'aun. Apalagi ini seorang muslim. Jika si bapak itu yang ada di majelis saya, Pak, dia itu tidak punya kekuatan, orang yang lemah, tidak ridho, saya nasihati dengan nada keras di hadapan satu masjid. Kira-kira kalau bapak tersebut adalah seorang camat di lingkungannya, saya nasihati dia di dalam masjid sambil teriak, saya tunjuk hidung, dia ridho gak, Pak? Tambah ngamuk, saya ini camat ya. Apalagi kalau yang lebih tinggi, saya nasihati di hadapan umum. Wahai fulan bin fulan, engkau begini. Ya, sulit bagi dia pasti untuk menerima. Egonya akan semakin naik, bisikan syaitan akan semakin dahsyat. Maka penting untuk melihat momentum memberi nasihat. Jangan tunjuk hidung di hadapan orang banyak. Ya, jangan tunjuk hidung di hadapan orang banyak. Laziman li amri jama'atihim faf'al. Dan juga mengikuti jamaah. Jamaah di sini kata Ibnu Mas'ud, al-jama'atu ma wafaqal haqq walau kunta wahdak, fa idza khalafatil jama'atul haqq kun anta ma'al haqq takun antal jama'ah. Kata beliau, al-jamaah ini adalah apa yang sesuai dengan kebenaran. Jika engkau seorang diri, tapi engkau sesuai dengan kebenaran, maka engkau adalah jamaah. Dan jika jamaah ini menyelisihi kebenaran, dan engkau saja yang mengikuti kebenaran, maka bukan mereka yang disebut jamaah. Tetapi jamaah itu adalah yang mengikuti kebenaran. Maka patokannya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita ikuti apa? Bukan banyaknya orang. Banyaknya orang kalau benar kita ikuti enggak masalah. Tapi yang jadi patokan itu benar atau salah. Jangan latah melihat banyaknya orang kemudian kita anggap itulah kebenaran. Jangan. Kebenaran itu patokannya bukan banyak-banyakan, tapi benar. Contoh Pak, saya bilang 2 tambah 2 sama dengan 4. Kemudian Bapak nih satu masjid bilang 2 tambah 2 sama dengan 5. Yang benar saya apa Bapak? Kita. Yang benar siapa? Anak ya. 2 tambah 2 4. Ya. Ada datang orang baru ditanya, Pak, kata mereka semua 2 tambah 2 sama dengan 5. Kata saya 2 tambah 2 sama dengan 4. Bapak mau ikut saya apa mau ikut yang lain? Harusnya dia ikut apa? Yang benar. 2 tambah 2 sama dengan 4. Bukan 5. Jangan diikuti. Walaupun banyak orang yang apa? Iya banyak, tapi salah, jangan diikuti. Tapi kalau anak bilang, Pak, saya bilang 2 tambah 2 sama dengan 4. Dia bilang 1 tambah 3 sama dengan 4. Bapak mau ikut yang mana? Ikut yang mana Pak? Sama aja. Ya, jangan nyalahin saya, jangan nyalahin yang banyak. Maka itu pun prinsip kalau kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sana ada perbedaan yang kita harus bertoleransi. 2 tambah 2 sama dengan 4, 1 tambah 3 sama dengan 4. Enggak usah saling menyalahkan. Tapi ada perbedaan yang enggak bisa ditoleransi. 2 tambah 2, 4 betul. 2 tambah 2, 5 harus berani mengatakan salah. Jangan kita saling toleransi. Enggak, tidak semua perbedaan itu boleh untuk kita bertoleransi. Enggak semua. Ada perbedaan yang mana kita harus mengatakan ini benar, ini salah. Ada perbedaan yang kita di sana harus berlapang dada. Artinya harus berlapang dada. Beda yang harus berlapang dada. Jadi jangan disamakan semua perbedaan itu. Yang penting kita sama-sama, enggak boleh seperti itu. Contohnya dalam perayaan Asyura, kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah berpuasa di tanggal 10 Muharram. Betul tidak? Betul, ada dalilnya? Ada. Orang Syiah menyakiti tubuh mereka di tanggal 10 Muharram. Jangan kita sok bijak mengatakan, udah ini kan perbedaan pandangan, udah aja. Mereka niatnya baik,
kita juga niatnya baik. Udah tidak usah saling menyalahkan. Ini toleransi yang keliru yang seperti ini. Karena niat yang baik nggak berarti benar. Ya. Saya sering menganalogikannya, ada orang masang keramik di rumah kita di depan rumah. Keramik kan harusnya bagian atas, ada bagian bawah. Dibalik tuh sama dia Pak, pasang keramiknya. Yang kasar di atas. Kita tanya, Pak kenapa pasang keramiknya dibalik? Ini kan sering hujan, biar tidak licin, saya balik aja, ini kan lebih kasar. Niat dia baik gak? Benar gak? Bapak mau katakan ini benar gak apa-apa, niatnya yang penting baik, apa Bapak katakan salah? Salah. Maka seperti tadi perayaan Asyura, kita harus berani mengatakan apa yang dilakukan oleh orang-orang Syiah keliru. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda, "Laisa minna man latamal khudud wa syaqqal juyub." Bukan termasuk golonganku yang menampar-nampar wajah, menyobek pakaian untuk meratapi kesedihan ketika tertimpa musibah. Harus berani katakan ini salah. Ini bukan toleransi yang dibolehkan. Ini salah, ini benar. Tapi misalkan yang satu bismillahnya dijaharkan, yang satu bismillahnya disirkan. Ini adalah khilaf yang mutabar di kalangan para ulama. Saling menghargai. Ya. Kita kadang di Indonesia ini dibalik Pak. Apa yang harusnya bertoleransi tidak ditoleransikan. Apa yang harusnya tidak ada toleransi justru ditoleransikan. Bagian yang satu bismillahnya dikeraskan, yang satu dipelankan, ribut. Ini nggak mau jadi imam di sini, ini nggak mau jadi makmum di sini. Ini tasyahudnya digerakkan, ini tidak, ribut. Ini kunut subuh, ini tidak, ribut. Tapi giliran perkara akidah saling menghargai. Subhanallah. Ya. Ini PR besar bagi kita untuk memahami fiqhul khilaf. Menjadi tafakuh dalam perbedaan yang ada. Kapan yang harus toleransi, kapan yang tidak. Tidak semua itu boleh untuk kita bertoleransi di dalamnya. Kemudian kesimpulannya di sini kata beliau, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Kalimatun yasirah illa annaha hawat jima'a huquqil ibad. Perkataan yang disebutkan oleh Ibnu Umar adalah perkataan yang ringkas, sederhana, tetapi mencakup seluruh hak hamba. Wa ma aktsarat tafridha fiha, begitu banyak orang yang melalaikannya. La siyama indama tashra'ibul fitan, a'adzanallah. Terlebih lagi di saat tersebarnya fitnah. Ketika saat ada fitnah, itu orang udah nggak peduli lagi darah manusia, kehormatan manusia. Mereka sudah tidak peduli lagi harta manusia, dirampas, dirampok dan lain sebagainya. A'adzanallah, semoga Allah melindungi kita semua. Nah ini mungkin permulaan dari kitab At-Tuhaf bil Ma'thuri Anis Salaf. Bab yang pertama, insya Allah pekan-pekan berikutnya kita lebih banyak mengambil karena tadi sebagian banyak dipakai untuk menjelaskan tentang tanggal 10 Muharram. Kesimpulannya jangan lupa besok tanggal 9 Muharram puasa Tasu'a. Bagi kita yang mengaku tidak senang dengan orang-orang Yahudi, membenci mereka, yang menyakiti saudara-saudara kita di Palestina dan yang di lain tempat, maka ini momentum bagi kita untuk menyelisihi mereka sebagaimana yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Puasa di tanggal 9 Muharram, bentuk perselisihan umat Islam atas orang Yahudi. Dan puasa di tanggal 10 Muharram hari Senin, yang mana Rasulullah mengatakan puasa di hari Asyura, ahtasibu 'ala Allah an yukaffiras sanata allati qablah. Aku berharap kepada Allah dapat menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.